sini perkenalkan, nama saya Sukiman Simanjuntak. Saya dari Teknik Komputer Politeknik Negeri Medan. Di sini saya ingin mewawancari Abang dalam materi mata kuliah itu K3 dan Hukum Ketenagakerjaan. Sebelumnya, nama Abang boleh Abang perkenalkan diri? Oke, baik. Nama saya Johan Situmorang, saya alumni Politeknik Negeri Medan jurusan Komputer, Stambut tahun 2017. Saat ini saya bekerja di Manhattan Condominium sebagai IT Support and Maintenance. Oke, baik Bang. Sebelum itu, saya di sini menanya tentang di mana di bidang IT itu dalam kendala dan solusi pelaksanaan K3. Yang bertanya itu, apa pentingnya penerapan K3 itu dalam dunia pekerjaan Abang gitu, di tempat kerja Abang? Pentingnya penerapan K3 di dalam pekerjaan, terutama di posisi saya, itu menurut saya itu sangat penting karena ini menyangkut kepada keselamatan kerja kita. Yang pertama, di posisi saya yang saat ini bekerja di IT support itu, saya mengalami atau bekerja terkadang menginstalasi jaringan komputer. Bahkan di sana juga CCTV kita punya jaringan juga. Nah, di situ terkadang kita mendapati masalah trouble yang dimana kita sebagai tenaga kerja IT support itu diharuskan untuk memperbaiki itu, bisa untuk lambing, untuk memanjat, karena memang struktur atau topologi dari jaringan itu lumayan tinggi-tinggi, mengingat tempat kerjaan saya itu di sebuah gedung atau Manhattan Condominium seperti itu. Oke, Bang. Pertanyaan selanjutnya itu Bang, kendala apa sih yang sering ditemui Abang dalam penerapan K3 di lingkungan kerja Abang gitu? Misalnya ada nggak yang kayak ibaratnya pemakaiannya kayak kurang nyaman gitu atau apa? Kendala yang biasa kita, bahkan yang saya alami itu sering saya lihat lebih kepada kesadaran kita sendiri sih. Bagaimana kita untuk melindungi diri kita dari segala kecelakaan kerja yang mungkin bisa terjadi setiap saat. Nah, bagaimana cara kita untuk menggunakan APD? Itu yang terutama. Baik, perkenalkan Bang, nama saya Rahel Desi Mutiara Sipautar. Saya dari kelas 5C. Di sini kami ingin melengkapi tugas dari K3 dan Hukum Ketenagakerjaan. Baik, di sini sebelumnya saya ingin melanjutkan pertanyaan dari teman saya tadi, Sukiman. Saya ingin bertanya Bang, apa ada pelatihan khusus di K3 yang rutin diberikan kepada karyawan IT? Kalau untuk pelatihan khusus K3 di bagian IT ada, tetapi sebenarnya untuk pelatihannya itu lebih ke menyeluruh. Semua divisi wajib mengikuti pelatihan K3. Semua divisi. Jadi kalau di tempat saya bekerja ada namanya pelatihan khusus untuk evakuasi kebakaran. Jika terjadi kebakaran di waktu-waktu tertentu, bagaimana sikap atau bagaimana kesiapan kita dalam menangani kebakaran itu. Ya, jadi tentunya untuk pelatihan khusus K3 itu ada. Terus selanjutnya Bang, bagaimana cara perusahaan orang Abang itu memastikan bahwa karyawannya mau dan bisa mematuhi aturan K3 itu? Ya. Setiap karyawan itu mempunyai leader masing-masing di bagian, contohnya saya di IT support juga mempunyai mempunyai SPP. Nah, SPP inilah nanti yang dijadikan oleh perusahaan untuk mengawasi karyawan-karyawannya. Terlebih ketika tenaga kerja ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan untuk terjadinya risiko kecelakaan kerja. Jadi tadi seperti yang saya bilang, perusahaan melalui SPP-nya itu menjadi pengawas. Kenalkan, nama saya Misal Maran Bangun, dari CE5C dengan NIM 2305112021. Di sini saya akan mencari Bang ini dan saya akan bertanya tentang bagaimana solusi apa yang paling efektif menurut Anda untuk mengatasi kendala pelaksanaan K3 di bidang IT. Solusi ya.
Saya kira solusi yang paling efektif itu yang pertama adalah pelatihan secara terus-menerus gitu. Jadi bukan saat ini pelatihan, contohnya di bulan ini, tapi di 6 bulan berikutnya nggak ada pelatihan lagi seperti itu. Dan juga eh, pengawas harus memang ekstra dalam mengawasi setiap anggota-anggotanya yang ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai risiko. Dan juga si tenaga kerja juga harus memang mengerti secara benar bagaimana penerapan K3 ke dalam pekerjaannya. Seperti itu sih. Hasil dari wawancara kami mengucapkan terima kasih kepada abang kami karena telah mau diwawancarai. Ya. Terima kasih.